Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, bertemu masih dalam keadaan dan insya Allah sampai hari akhir nanti tetap beriman dan berislam. Dalam acara kajian menjelang buka puasa yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik melalui Takmir Masjid Al-Hadid. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua, kolega, dosen maupun tendik di sore hari ini. Kehadiran Anda semua ini menunjukkan bahwa Anda ini semuanya semangat, begitu ya, semangat menuju buka puasa. Emangnya ada nggak semangat, Pak? Gitu. Sebenarnya ada juga sih yang nggak semangat. Karena sebenarnya seperti kita ketahui ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah berbahagia pada saat berbuka, kebahagiaan bagi orang berpuasa. Yang pertama adalah berbahagia pada saat dia berbuka puasa. Yang kedua adalah berbahagia saat nanti berjumpa dengan Allah di surga kelak. Nah, dari kebahagiaan-kebahagiaan itulah kemudian saya meyakini kenapa kemudian kita semuanya selalu bersemangat. Apakah ada sempat mengalami ini puasa keberapa nih? Puasa ke-6 atau 7 ya. Itu ada nggak yang kemudian malas gitu, malas sahur gitu? Ada? Enggak, langsung aja saya gitu kan. Atau yang lebih ekstrim lagi, malas berbuka puasa gitu kan. Enggak, saya mau langsung nyambung gitu kan. Ini juga yang ini ya, yang akhwat yang di atas, ada Iwan di bawah, nggak ada. Pokoknya semua rajin aja pada saat kita di bulan Ramadan. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya bahas teman-teman sekalian, yaitu bagaimana kita mengalahkan malas bersama Ramadan. Karena saya meyakini itu begini, mahasiswa saya itu nggak ada yang bodoh, nggak ada. Lupa. Tapi kan ada juga Pak yang IP-nya enggak bagus Pak. Loh, IP bagus itu tidak menunjukkan dia bodoh loh Mas dan Mbak. IP enggak bagus itu karena nilai dia di semester itu nilainya enggak bagus. Kenapa nilai enggak bagus pada saat mata kuliah di semester itu? Karena waktu ujian nilainya enggak bagus. Kenapa waktu ujian nilainya enggak bagus? Apakah karena dia bodoh? Enggak, karena jawabannya enggak cocok sama kunci jawabannya dosen. Jadi sebenarnya IP jelek itu hanya karena cocok enggak cocok jawaban, bukan karena bodohnya si mahasiswa. Enggak ada mahasiswa yang bodoh itu. Kalau mahasiswa malas gimana? Banyak ya. Tapi itu kalau di luar bulan Ramadan ya. Itu kalau di sipil gitu. Tapi kalau di departemen lain insya Allah sama saja ya. Nah, kita ingin mengalahkan malas itu bersama Ramadan. Karena ini kita ingin menggali potensi diri kita melalui hikmah di bulan Ramadan. Mumpung Ramadan masih awal-awal nih, masih banyak hal yang bisa kita bangun. Ya. Ini khusus untuk yang sudah mahasiswa yang semesternya banyak itu, yang menyumbangkan UKT ke UB cukup banyak, terkhusus itu. Dan sebenarnya bukan hanya untuk itu juga, untuk mahasiswa baru 2025 itu juga perlu. Nah, yang parah biasanya malas itu muncul di tengah-tengah 2024, 2023, 2022. Wah, itu bahaya itu. Jadi sebenarnya untuk semua angkatan ya. Nah, permasalahan utama hari ini jamaah sekalian, sebenarnya kita yakini bukanlah masalah kurang pintar atau kurang potensi, tapi ada satu hal fundamental yang kemudian mencegah Anda untuk mengembangkan diri Anda. Potensinya nggak keluar gitu. Ya, kata kuncinya tadi yang kita sering sebut MALAS. Ya, malas. Nah, malas ini bukanlah sifat bawaan tentu saja. Ya. Dulu waktu kita kecil, habis asar kita ngapain?
Kalau waktu kita masih bocil-bocil itu, pas puasa gini, sepak bola kita, ya kan? Apa nggak takut haus? Nanti berakhirnya sepak bola itu pas adzan maghrib, nah, gitu kan? Karena semangat begitu. Habis subuhan waktu kecil ngapain kita? Sepak bola juga. Nanti kalau haus gimana? Mandi, itu ya. Jadi waktu kecil kita menggunakan teori osmosis, gitu ya. Air itu masuk ke dalam tubuh kita melalui membran kulit. Nah, malas itu adalah sebuah pola sebenarnya, pola perilaku yang terbentuk dari apa? Kebiasaan, pola pikir kita, respon tubuh kita terhadap apa? Terhadap challenge, terhadap tugas, tantangan yang kita hadapi. Dia sebenarnya bukan sifat, tapi dia pola. Karena pola, maka dia bisa diubah. Seperti baju ini kan ada polanya. Kalau pengen baju yang agak gede, ya polanya dirubah. Bajunya untuk orang laki-laki dengan yang perempuan beda, polanya yang berubah. Dan pola itu yang kemudian harus kita cermati. Namun demikian malas itu kan datang sewaktu-waktu tuh. Ya kan? Pas butuh rajin malah datang malesnya. Pas butuh males datang rajinnya. Jarang ya. Itulah kenapa kemudian kita dianjurkan, diajarkan untuk kemudian membaca doa ini setiap pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Bahkan ada doanya loh, berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Doa ini mengajarkan kita pentingnya mengakui bahwa kemalasan itu adalah sebuah hambatan. Dan yang akan datang kita sewaktu-waktu, sehingga kita perlu berdoa dan kita memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatasi kemalasan itu. Oke. Dan hikmah yang kita peroleh di dalam bulan Ramadan adalah kita akan mendapat insight untuk melawan ini, untuk melawan kemalasan. Dan ini memang dilema oleh mahasiswa pintar dalam tanda petik. Oke, saya pengen nanya, Anda malas itu kadang-kadang karena bosen ya? Dosen ini menjelaskan kok gampang banget sih, gitu kan? Kita dengerin gitu, waduh kegampangan ini kuliahnya. Sampai akhirnya kita malas kuliah, ya kan? Atau sebaliknya, nggak ngerti belas sampai akhirnya sekalian nggak kuliah. Jadi dilema juga. Tapi memang fenomena malas itu akan menjadi ironis pada saat dia mengenai seseorang yang kemudian punya potensi tinggi secara akademik, tapi karena dia malas, akhirnya hidupnya menjadi ruwet, ya, dan akhirnya dia merasa turun kepercayaan dirinya, dan kemudian menjadi turun juga kemampuan belajarnya. Saya punya teman nih, terus terang nih, waktu saya masih maba, teman saya ini bahkan ngelesi, waktu zaman itu belum ada Microsoft Word, masih ada Ami Pro kalau nggak salah. Sebelum ada Microsoft Word, masih Ami Pro. Dia itu ngelesi anak-anak SMA bahkan. Bayangkan, dia itu maba loh, mahasiswa baru. Kita ini masih gordal-geratul belajar Ami Pro sendiri. Dia itu sudah ngelesi orang lain, ngelesi tentang gimana mengoperasikan komputer. Itu tahun 95 ya. Komputer itu masih Pentium belum ada mungkin. Ya, Pentium belum ada. Atau mungkin sudah ada tapi di kota besar masih 356. Dia sudah ngelesin orang lain, jadi pelajaran itu semua mudah. Wah, kita yang ini kena mental kita, bahkan kita masih belajar untuk komputer. Tapi dalam perjalanannya, karena dia kemudian ya mungkin ujiannya di situ ya, si teman saya ini kemudian keasikan dengan ngelesi, keasikan dengan kegiatan-kegiatan di luar kuliahnya, kemudian akhirnya dia mulai numpuk, tugas-tugas mulai terbengkalai, yang semula dia bisa ngerjakan dengan cepat, karena dia merasa mudah akhirnya ditunda, setelah ditunda numpuk, deadline jadi satu dan sebagainya, dan akhirnya dia sulit menghadapi tuntutan-tuntutan itu, dan akhirnya dia mengalami kesulitan kuliah, mulai kemudian jarang datang, mulai sering tidur gitu kan, gampang tidur, sulit bangun begitu. Dan puncaknya tiba-tiba dia menghilang di beberapa semester. Dan kita ketemu lagi itu adalah dalam kondisi dia sudah menjadi mahasiswa kritis.
dan naudzubillah min dzalik, dia kemudian terlibat dengan hal-hal negatif yang mungkin pelarian karena masalahnya. Itu yang saya maksud bahwa malas itu ternyata ada turunannya, dan pemicunya sebenarnya kalimat sederhana, yaitu nanti saja, entar, engko. Itu kan kalau bahasa Jawanya, ayo digarap, gampang kok ae, gitu kan. Jadi kalimat nanti saja itu menjadi pemicu bagi kita untuk masuk ke dalam dunia kemalasan. Maka hati-hati, karena kebiasaan menunda ini ada turunannya. Malas itu adalah pola terintegrasi, masif, terstruktur, gimana Pak? Gerakan masif dan terstruktur, sistematis. Itu malas itu seperti itu. Kemalasan itu bukanlah satu hal yang terpisah, melainkan sebuah pola kompleks yang melibatkan setidaknya 3 elemen utama. Pertama, pikiran kita. Yang kedua, bahasa internal kita atau self talk. Yang ketiga adalah postur tubuh kita. Oke, jadi kita pahami dulu struktur malas itu gimana supaya nanti kita bisa ngerubah. Itu kan, ingat, pola bisa diubah. Nah, dengan memahami keterkaitan ini, kita nanti bisa cari kuncinya untuk mengatasi malas itu kayak gimana. Mari kita urai struktur kemalasan. Pertama, negatif mental image. Begitu ada kalimat tugas, gitu kan? Apa yang terjadi? Negatif mental image-nya. Apa yang muncul di kepala kita kalau kemudian kita punya pola kemalasan? Yaitu sesuatu yang negatif, membayangkan kesulitannya. Waduh, melekan iki. Waduh, stres iki. Waduh, kompre iki. Waduh, antri dosen iki. Itu kan macam-macam. Waduh, diomeli dosen ini. Dan itu langsung muncul di kepala kita, begitu dapat tugas besar. Kemudian ada self talk dalam diri kita yang tadi itu. Ya sudahlah, nasib. Ya udah nanti aja lah. Nunggu bocoran, gitu kan. Ya sudah, nunggu info dari teman yang sudah maju. Ya udahlah, belakangan aja. Itu self talknya. Yang ketiga, postur tubuhnya. Begitu kena seperti itu, ada gambaran negatif, ada kalimat seperti itu, langsung lemes lagi dia. Gimana? Tubuhnya langsung bagaimana? Langsung ambil HP, komunitas HP miring, seret, begini kan? Ini lagi ngapain HP miring? Ngaji? Kayaknya enggak deh. Kalau di laboratorium Ramadan kayaknya enggak deh. Ya apa gitu, baca Google Classroom gitu ya. Enggak suka. Ya kemungkinan besar ngegame lah gitu. Karena komunitas HP miring yang kemudian nempel-nempel ke tembok. Kenapa nempel ke tembok? Nyari wifi di tembok sebelah, gitu kan? Terus teriak-teriak sendiri, maju, mundur, gitu kan? Saya tuh sampai heran ada yang teriak-teriak maju mundur. Oke, akhirnya langsung kemudian kembali ke setelan awal, langsung lemes lagi. Dan inilah struktur kemalasan. Jadi apa tadi? Ada self image, ada self talk, kemudian ada postur tubuh. Nah 3 ini kalau kita rubah akan menjadi sesuatu yang akan menjadi kunci untuk mengatasi itu. Anda bayangkan saja. Dan postur tubuh itu kan kadang dipaksa ya. Anda tahu nggak kalau sholat Jumat itu kita itu dimakruhkan untuk kemudian duduk sambil memeluk 2 lutut. Tahu itu ya? Atau ada yang belum tahu? Itu sebenarnya untuk yang kurus-kurus kayaknya ya. Kalau saya sudah tidak bisa memeluk lutut. Karena memang meluk lutut itu enak banget gitu kan. Tapi itu dimakruhkan. Ya. Cuma saya harus ngasih tahu deh. Main game pada saat dengarkan khotbah Jumat itu juga tidak boleh gitu ya. Ada yang main game WA gitu kan. Loh kan saya nggak ngomong Pak gitu kan. Nggak boleh. Wong baca apa namanya lembar Jumat aja nggak boleh, apalagi main game sedunia lagi. Yang harus hati-hati juga adalah check out atau bayar beli barang pada saat lagi di dalam masjid, karena kita nggak boleh bertransaksi di dalam masjid. Cuma kan kadang-kadang kita kan sering ya apa gitu lagi GoFood, dalam masjid GoFood. Terus begitu langsung kemudian bayar. Kan kalau sudah bayar langsung ada transaksi kan. Nah sebaiknya itu Anda keluar masjid sebentar, dibayar, masuk lagi.
Itu mesti ada hikmahnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada 3 ya, mental, image, kemudian self-talk, dan weak posture. Kalau ini kemudian digabung jadi satu, malasnya lengkap. Malasnya lengkap. Saya contohkan. Postur malas ya. Namanya pembicara kan terserah saya ya. Apa yang saya lakukan? Paling enak itu kan begini, yang gelewetak begini. Enak tenan, gitu kan? Anda mau nyoba, gitu kan? Ini paling enak posisi seperti ini. Mau ngomong begini juga enak. Kalau sudah begini, makanya sangat jarang pengajian itu modenya begini, gitu kan? Untung saya posisinya berat badannya. Jadi harus dipahami, postur tubuh itu menentukan. Anda kalau dengarkan Zoom kuliah online sambil tidur, sudah wassalam itu, ya kan? Kita juga gitu soalnya. HP ditaruh di dada begini, supaya kuliahnya dekat di hati, ya kan? Supaya enggak sambil kita ngeledak gini. Karena postur tubuh itu langsung Anda bisa pindah alam itu, maksudnya dari alam bangun ke alam tidur gitu kan. Dan itu contoh nyata ini. Nah, yang berikutnya ini contohnya tadi sudah saya contohkan ya. Kalimat nanti saja, deadline masih lama, kemudian referensi belum keluar gitu kan, nunggu bocoran soal, kakak kelas belum posting gitu kan, akademis belum upload di drive, gitu kan ada kan ya. Memang akademis itu harusnya upload drive itu di minggu pertama, bukan di minggu tenang, telat. Harusnya minggu pertama itu upload soal-soal UAS semester itu yang tahun lalu. Ya. Harusnya uploadnya itu di minggu pertama, bukan di minggu tenang, terlambat nanti. Oke, dan tidak mood swing, ya. Itu kan banyak hal-hal yang kemudian yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak berpikir. Nah, indikasinya adalah menunjukkan bahwa kita kemudian akan masuk ke dalam siklus kemalasan. Maka ubah self-talk ini menjadi self-talk yang bersemangat. Seperti apa itu nanti. Nah, yang menarik teman-teman, ada yang disebut dengan Parkinson Law. Pernah dengar Parkinson Law? Parkinsonnya seling Pak, tapi kalau digabung dengan law saya tidak pernah dengar Pak. Parkinson Law itu begini, dalam bahasa Indonesianya, kaidah Parkinson menyatakan bahwa pekerjaan Anda akan stretch, akan molor, akan berkembang untuk memenuhi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan. Jadi contoh gini, Anda dikasih kerjaan yang sebenarnya selesai cukup 2 hari itu selesai. Tapi karena dosennya itu baikan gitu kan, ya deh saya kasih waktu 2 minggu. Nah, akhirnya akan berlaku Parkinson Law pada diri kita. Karena sebenarnya kerjaan itu 2 hari selesai, karena waktunya 2 minggu, kita merasa bahwa deadline itu masih jauh. Apa yang terjadi? Kita akan isi waktu-waktu 2 minggu itu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya ngerjakan tugas ini tulis tangan, pakai bolpen merek apa ya? Kemudian 5 bolpen dicek, wah ini api ini, tapi kurang bagus. Akhirnya ini selama sehari itu cuma ngeceki bolpen. Yang kedua, Anda belajar tentang grafometri, yaitu mengenal kepribadian melalui tulisan. Akhirnya Anda nulis, loh kepribadian saya kok begini ya, saya rubah deh tulisannya, nggak enak nanti dosennya, gitu kan. Akhirnya Anda belajar grafometri, tugasnya belum dikerjain tuh. Nah, kapan tugasnya itu kerjakan? H-2, bahkan H-1, ya kan? Akselerasi dong Pak, masa H-2. Jadi tiba-tiba langsung dipepet di 2 hari. Maka sebenarnya 2 minggu atau 2 hari mutunya sama. Itu adalah Parkinson Law. Maka hati-hati. Jadi kalau kemudian Anda dikasih tugas ini sama dosen, 2 minggu ya, jangan Pak ini sehari selesai Pak, gitu kan. Apa yang terjadi? Anda dilempari sama teman-teman Anda. Gua tok, gitu kan. Jadi Anda yang harus mengatur deadline Anda sendiri. Skripsi itu, Anda tahu skripsi nggak? Skripsi itu dikerjakan berapa bulan sih? Skripsi itu 5 bulan, kurang dikit. Jadi kalau dalam penyusun kurikulum, yang dimaksud dengan skripsi itu adalah tugas yang dikerjakan dalam 3 bulan. Wes nggak usah ditambah-tambah, 3 bulan saja. 3 bulan. Jadi Anda bisa ngukur sendiri, 3 bulan tapi ngejain terus loh ya, nggak disambi
olimpiade teknik misalnya gitu, akustik di kafe teknik di sambil KKM. Enggak ya, nggak ada yang ngerjakan skripsi saat KKM, nggak ada, karena KKM pas libur. Paham ya? 3 bulan sebenarnya. Tapi apakah bisa diselesaikan lebih cepat? Bisa. Ada yang menyelesaikan sebulan, 3 minggu juga pernah. Saya skripsi saya 3 minggu, ya kan? 3 minggu. Karena sudah habis, tinggal 12 mahasiswa di angkatan saya. Katanya ditunda kapan lagi? Jadi saya adalah 12 laskar terakhir di angkatan saya. 7 lulus, 5 ke DO. Mengerikan, ya kan? Karena saya memilih untuk aktif di himpunan, gitu. Ya. Jadi ada alasan, selalu ada alasan dalam hidup kita. Alasiku ombo, alasan lebih ombo. Bahasa Indonesianya gimana? Tidak bisa, mohon maaf. Jadi Parkinson Law ini yang harus kita pahami. Oke, maka kadang-kadang ngolor-ngolor tugas itu tidak baik. Itu akan membuat mutu pekerjaan kita menjadi turun. Kecuali Anda bisa mengupgrade mutu tugas Anda. Harusnya 2 hari karena waktunya seminggu, Anda upgrade referensinya, Anda upgrade Anda benchmarking ke tugas yang lain dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang saya maksud dampak berantai kemalasan. Orang kalau malas dia nunda, nama kerennya adalah procrastination. Procrastination itu akan nunda-nunda, kelamaan akhirnya lupa sampai deadline-nya lewat. Missing deadline dia. Missing deadline, nilainya turun toh? Nilai turun, apalagi yang turun? Confidence-nya turun. Nggak pede lagi dia. Nggak pede lagi. Nanti waktu Idul Fitri nggak berani pulang. Takut dengan pertanyaan, kapan lulus? Gitu kan? Sebenarnya gampang, kapan lulus? Jamnya apa? Ya, segera. Gitu. Semester depan. Macam-macam lah, namanya pertanyaan orang kan terserah dia. Tapi ini yang kemudian dari kenyataan kan. Jadi sebenarnya penundaan Anda nanti saja, engko ae gampang kok ngenteni konco, itu sebenarnya akan membuat efek yang panjang. Oke? Nah, marilah makanya kita bersyukur karena kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu yang kemudian menjadi description bagi kemalasan, rantai kemalasan kita. Di bulan Ramadan itu yang kemudian dimunculkan potensi terbesar kita, yaitu disiplin diri. Kita itu kemudian di Ramadan sangat disiplin banget. Berani nggak makan sahur setelah imsak? Berani. Saya melakukan, gitu kan. Berani nggak makan sahur pas adzan? Berani, karena boleh ada yang bilang boleh masih makan apa yang ada di tangan. Jadi kadang-kadang kalau adzan, iki dicekel, kabeh dicekel satu ini, begitu adzan di tangan kabeh. Karena ada yang di tangan, gitu ya. Pertanyaan saya, berani nggak makan sahur setelah selesai adzan? Gak wani. Disiplin kita. La ilaha illallah. Sudah selesai. Nggak ada yang berani. Kalau sing roh, gitu kan? Nggak ada. Berani nggak minum Anda lagi puasa teh manis hangat habis duhur di bulan Ramadan di kamar sendirian di dalam sekretariat himpunan yang lagi sepi sekarang? Nggak ada yang berani. CCTV kita matikan, tetap nggak berani. Kenapa nggak berani? Ada malaikat, Pak, kan? Apalagi ini, berani nggak nanti waktu maghrib nggak buka puasa? Nggak berani. Tiba-tiba kita disiplin, bahkan sedetik pun kita nggak mau ketinggalan. Kita sebelum buka puasa itu bahkan kurang 5 menit, Anda itu matanya sudah melotot ke saya, ngomong apa, ndang mari ta. Loh, kalau memang menghentikan ceramah saya bisa mempercepat maghrib, saya hentikan sekarang. Karena saya juga ingin mempercepat. Disiplin banget. Sahur jam 3 kita bangun, ya kan? Taraweh sekian banyak rakaat juga kita lakukan. Baca Quran, sholat sunnah, semua kita lakukan dengan semangat, ya kan? Yang biasanya jarang ke masjid, duhur biasanya sepi, saiki rame membludak nang Aladit.
Setelah duhur pun, langsung lanjut dzikir dan beribadah. Tidur maksudnya. Loh boleh loh, Masjid Al-Hadi ditiduri boleh loh. Apa gunanya karpet ini kalau nggak ditiduri? Ya kan? Yang penting nggak ngiler. Boleh tidur di sini. Boleh banget. Asal nggak ngiler. Kita tiba-tiba disiplin semuanya tertata. Kita tuh sampai hafal menitnya. Maghrib itu jam 4, jam 5 berapa sekarang? 17 berapa sekarang? Maghrib. Loh, hafal semua. 17.56. Ada yang lebih 54. Ada yang lebih cepat? 17. Mungkin kita musyawarah saja. Semuanya hafal dulu. Gak jelas maghrib apa hafal enggak. Tiba-tiba sudah menjelang isya. Jadi begitu salam langsung adzan isya. Jadi cuma berdiri tok langsung sambung isya. Dan pelatih, sehingga Ramadan ini adalah dia disebut sebagai syahrut tarbiyah, menjadi bulan pendidikan. Dia adalah tempat pelatihan disiplin terbaik dari satu bulan Ramadan ini untuk 11 bulan yang lain. Kenapa kemudian di Ramadan kita bisa disiplin? Karena di situ ada modal spiritual dan mental untuk mengatasi kemalasan di luar bulan Ramadan. Yuk kita ulas sedikit kenapa di Ramadan kita bisa disiplin. Ada 3 kunci yang membuat Ramadan itu berbeda, akhirnya membuat kita disiplin. Pertama adalah niatnya jelas. Niatnya jelas. Ini saya punya teman ini, saya nggak nyindir siapa-siapa, karena teman saya ini pasti bukan teman-teman Anda, ya kan? Kalau Pak Aris mungkin masih bisa jadi, tapi kayaknya enggak. Mas Aris nggak pernah tinggal di Surabaya. Ini teman saya di Surabaya. Dia itu diajak mabuk sama temennya. Ya kan, dia memang drunken master, suka minum alkohol, mabuk, topi miring, bopo, macam-macam lah. Nah pada saat diajak mabuk itu di teman kamu di kos-kosan, dia nolak, kaget yang ngajak mabuk, lu dengarin kon gak gelem mabuk gitu kan. Iki lo Ramadan kurang 30 dino gitu kan. Lalu aku mabuk, engko 10 dino posoku lek gak ditompo gitu kan. Karena dia ingat kalau minum alkohol itu maka 40 hari itu amalnya ditolak. Dia ngitung, ini kurang 30 hari menuju Ramadan. Jadi kalau dia minum saat itu gitu kan, maka nanti 10 hari pertama Ramadan nggak diterima pahalanya gitu katanya. Bahkan mabuk itu masih ngitung dia. Itu hikmahnya Ramadan itu. Ya semoga dia sudah nggak mabuk sekarang. Kalau masih mabuk kelamaan dia, sejak tahun 95 sampai sekarang. Jadi niatnya jelas bahwa puasa bulan Ramadan itu adalah karena perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi itu perintah Allah. Allah memerintahkan puasa. Dan gak ada berani yang banggel. Ya, mosok ya 30 dino mbok 20 hari kayak gitu kan. Apa hari kerja Sabtu Minggu gak puasa gitu kan. Nggak ada. Terus makna yang besar. Kita tahu bahwa Ramadan ini punya makna yang besar karena dia adalah ibadah dan amal soleh yang luar biasa. Setan itu loh dikerangkeng di waktu bulan Ramadan, diikat. Jadi sudah nggak ada alasan melakukan kesalahan. Aku digoda setan. Setan sing endi gak ono. Nggak ada habis setannya. Makanya kalau ada ujian di bulan Ramadan, saya seneng. Nggak ada mahasiswa saya itu yang digoda setan kemudian nyontek itu, nggak ada. Yang ada itu nyontek sendiri tanpa digoda. Insya Allah enggak ada ya. Makanya saya berpikir sebaik-baiknya UAS adalah pada saat bulan Ramadan. Pahalanya banyak. Anda menderita di UAS itu pahalanya besar. Jadi jawaban Anda bisa jawab, enggak jawab itu dapat pahala. Kalau UAS-nya di bulan Ramadan. Karena maknanya besar. Yang ketiga, identitas berubah. Maksudnya apa? Pada saat kita berpuasa, kita itu menjadi orang yang beriman. Kenapa? Karena perintahnya itu ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Terus ada orang yang protes, puasa ini berat dan sebagainya. Loh santai bro, puasa ini tuh untuk orang yang beriman. Kalau awakmu kan gak beriman, jadi gak perlu poso, gak perlu protes gitu kan. Terus sekarang gak poso ya protes gitu kan. Jadi untuk orang beriman. Jadi Anda yang kemudian berpuasa saat ini, maka kita yakini masing-masing bahwa kita itu adalah orang beriman. Karena kalau Anda nggak beriman, Anda nggak puasa pasti. Karena perintahnya itu hanya untuk orang yang beriman.
Kalau nggak beriman, pas, bisa lewat, langsung sambung neraka, misal begitu. Enggak juga ya, enggak tahu juga. Maka identitas berubah. Ini 3 kunci. Apa? Niat, makna, identitas. Niat, makna, identitas. Nggak ada post-test kan, Mas Nanda ya? Nggak ada ya ini ya. Menurut teori modern, teori saat ini, by Robert Dill, ini teori tentang manajemen perubahan. Jadi orang itu berubah itu ada levelnya. Level yang paling rendah itu adalah level environment. Misal, mohon maaf, saya nggak nyindir ya, saya nggak nyindir tapi ini bikinkan cerita. Ngerokok. Awakmu ngerokok apa? Oh, gak enak konco-konco ngerokok kabeh, gitu kan. Masa gak ngerokok dewe. Akhirnya apa yang dilakukan kalau dia nggak pengen ngerokok? Pindah tempat dia. Dia nggak ke tempat teman-temannya. Akhirnya berhenti ngerokok dia. Tapi begitu nanti di warung ketemu sama orang lain lagi, kemudian disumet ngerokok, wah lagi ngerokok lagi dia. Karena apa? Environment. Karena dia berhenti karena hanya pindah tempat, nggak bakal sukses. Lo coba behavior, dia mengubah sikapnya dia. Tapi karena kecanduan, ngerokok mana deh? Dia nggak mampu. Akhirnya dia merubah kemampuannya, kapabilitasnya. Oke, kapabilitas berubah, behavior berubah, environment berubah. Tapi puncaknya adalah kalau Anda ingin merubah satu, akhirnya berubah semua. Anda lihat di situ, puncaknya adalah purpose. Purpose itu adalah tujuan mulia kita atau spiritualitas kita. Kayak tadi itu, kalau Anda meyakini minum alkohol itu adalah dosa besar, maka kita nggak akan minum. Karena itu dilarang oleh Allah. Membunuh itu adalah dosa besar, maka Anda tidak akan membunuh. Itu purpose. Yang kedua levelnya adalah identity. Kenapa kon poso? Loh aku Islam rek. Opo gitu kan. Aku gak apa-apa, aku takon tok gitu kan. Sabar bro gitu kan. Jadi karena kita orang Islam, akhirnya kita berpuasa. Jadi 2 hal ini kita rubah, bawahnya tuh berubah semua. Karena kita saat ini gak berpuasa, ya gak sobo warung, ya kan? Ya gak ngombe, ya gak ngerokok, karena kita puasa. Wong yang ditakoni biasa nih loh, kon ngerokok gak wedi mati ta, gitu kan? Jawabannya apa? Gak wedi mati aku. Lho apa? Aku nggak korek, ngono jae. Kan repot. Memang tidak pada tempatnya kita menasehati. Oke? Jadi purpose sama identity. Anda berubah. Mari kita bahas dulu yang identity. Kenapa identitas itu akan merubah banyak hal? Karena kalau identitas Anda berubah, state Anda berubah. Kondisi apa ya? Mental atau feeling Anda berubah kalau identitas Anda berubah. Kita itu loh nggak lahir di Inggris, tapi kalau MU dihina, marah Anda, ya kan? Saat kemarin kalah sama siapa? Yang papan bawah itu, dihina. Liverpool aja kalahan sekarang nggak terhina kok, belum menang, gitu kan? Apalagi apa yang saya dulu Milanisti, AC Milan saya. Tapi begitu AC Milan kalahan, berhenti saya. Berhenti jadi supporter. Ya. Jadi memang itu ada ikatan karena kita identitas. Bahwa entah gimana kita kemudian bisa membela klub negara lain yang kita nggak ada hubungannya. Hanya karena waktu itu menangan saja, kita lahir di zaman mereka menangan, akhirnya kita membela dirinya. Dan itu menjadi identitas kita. Batiknya pun batik sepak bola itu, MU, Chelsea dan sebagainya. Saya sudah mulai tidak mendengar supporternya Chelsea, ya kan? Sudah mulai hilang. Ya, mungkin Manchester City, pindah Manchester City kayaknya ya. Karena dia mau pindah MU pasti nggak berani. Sama MU ditolak. Dia pindah Manchester City. Kalau Arsenal, itu sampai sekarang pun masih, ya. Merah terus. Nah, jamaah sekalian, identitas itu kadang menempel tanpa sebab. Kita bela tim sepak bola itu apa tanpa sebab? Kalau kelahiran Malang, bela Arema itu masih wajar ya. Tapi apakah karena kelahiran kita membela sebuah klub? Enggak juga. Anak saya kelahiran Surabaya.
Begitu sampai Malang saya larang untuk kemudian terlalu membela Persebaya. Lawang gawat, lawang Aremania konvoy sama anak saya waktu TK itu dibeginikan. Gitu. Waduh, gitu kan. Bisa rusak ini mobil saya. Sudah gitu mobil saya plat L lagi, gitu kan. Terus saya tanya anak saya, "Nak, kenapa kok digitukan?" "Loh iya, aku kan Persebaya." "Loh kok bisa Persebaya?" "Aku kan lahir Surabaya." Gitu kan. "Loh iya nak, tapi rumah kita di Malang." "Loh, bela gitu itu bukan karena kelahiran toh." Itu anak saya TK nanya. Jadi kalau karena kelahiran saya belani PS Lokwaru. Karena saya lahir di Lokwaru, besar di Lokwaru, kerja di Lokwaru. Ya kan? Brawijaya ini kan Lokwaru toh? Lokwaru. Rumah saya Tasikmadu, Lokwaru. Saya lahir dulu di daerah, tinggal saya di Candi Mendut, Lokwaru. Ibu saya tinggal di belakang Kecamatan Lokwaru. Kemungkinan meninggal pun dimakamkan di Lokwaru. Jadi tahun depan tuh saya kandidat terkuat Camat Lokwaru. Putra daerah saya. Akamsi, anak kampung sini. Kecil saya tuh belajarnya mainnya di sini, di FT saya. Jadi saya kecil itu sudah FT. Tapi waktu itu menakutkan ya. Banyak pohon-pohon dan danau. Banyak binatangnya. Oke. Jadi identitas itu kadang-kadang bisa berubah. Dan kita menjadi identitas Islam itu setelah kita bersyahadat. Dan pada saat syahadat itu kemudian semua muslim itu bersaudara. Dan itu yang kemudian menjadi state kita. Menjadi kondisi kita, dan itu akan memberi perilaku kita, mengubah perilaku kita. Suasana hati itu akan mempengaruhi perilaku. Jadi perilaku itu bukan dimulai dari kemauan, tapi dari siapa kita, percaya diri kita saat ini. Kita ini sebagai apa? Dan itu yang akan kemudian membuat perilaku kita keluar. Anda mungkin sekarang ngobrol pede karena bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Kadang-kadang teman-teman yang kuliah di luar negeri atau kemudian di sini ketemu bule, tiba-tiba langsung menjadi inferior. Sama bule jadi nggak berani ngomong. Maaf, nggak bisa bahasa Inggris. Loh, dia bule Spanyol kok, sama-sama nggak bisa bahasa Inggris kok. Kan ada Google Translate, gitu kan. Dan dia harusnya yang belajar bahasa Indonesia. Karepmu Pak. Itu identitas, itu suasana hati yang membuat perilaku kita akhirnya berubah. Oke. Maka ubah identitas Anda itu akan mengubah masa depan Anda. Makanya waktu Anda ikut PK 2 Maba, ikut Krida Teknik, ini bagi yang ikut loh ya. Ikut Krida departemen masing-masing. Yang pertama kali dibangun itu adalah identitas, yang pertama adalah ke-UB-an, ke Universitas Brawijayaan, bahwa Anda adalah mahasiswa Brawijaya. Itu dulu mesti. Baru nanti ditarik ke Anda adalah, kalau yang di sini Fakultas Teknik sebagai mahasiswa Fakultas Teknik. Nanti ditarik sesuai dengan departemennya masing-masing. Karena identitas ini menjadi penting. Rasanya aneh juga ya. Kita yang paling gampang, ini bukan bermaksud ngomongin orang ya. Berarti gue ngerasa nih. Ini bakal ngerasa nih kalau begini. Enggak, tapi ini fakultas. Jadi misalnya kita belajar di Fakultas Kesehatan, tapi kita makan yang nggak sehat, kan yang nggak pas ya kan? Lupa kalau Fakultas ini kan berarti boleh Pak ya. Itu kan bukan saya yang ngomong. Tapi kalau misalnya Fakultas Teknik dianggap adalah kita itu kalau bekerja by data Pak. Tapi pada saat kita bertindak tanpa menggunakan data, itu harusnya menjadi pertanyaan terhadap identitas kita. Paham ya maksudnya ya? Apa yang kita pelajari kemudian kita khianati kan nggak mungkin. Sudah tahu misalnya listrik itu nyetrum, lah kok dicekel? Kan tidak perlu menjadi teknik elektro untuk tahu bahwa listrik itu nyetrum, ya kan? Kan cukup ngelihat anak elektro kesetrum itu sudah tahu lah. Oh ternyata nyetrum. Oke, identitas itu akan menentukan state. Akhirnya setelah identitas kita menjadi nyaman, state kita akhirnya perilaku kita akan berubah. Oke. Kenapa ini terjadi? Karena dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita berubah dulu, baru kemudian kita akan mengubah banyak hal di luar kita. Nah,
Ibaratnya gini, Allah itu maha kuasa mengubah segalanya. Tapi Allah itu nunggu kita melangkah pertama. Kita berubah dulu baru kemudian Allah rubah. Gak iso isu turu awan turu moro lulus, gak iso. Gak iso. Wong sing isu tangi awan tangi gak mesti lulus. Apa meneh sing turu gitu. Karena itu logis, gak mungkin dong. Gak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak ya bisa saja sih. Tapi kalau mau nyoba ya saya sarankan janganlah gitu kan. Coba sih UAS tak turu, so mengerti nilainya bagus. Ya ada sih beberapa mata kuliah yang begitu ya. Nilai digeradak seret gitu. Padahal anaknya sudah DO tetap dapat nilai. Nggak tahu lah itu mungkin di kampus lain. Jadi dia itu menunggu, beliau itu Allah itu menunggu langkah pertama dari kita. Perubahannya mulai dari dalam, dari pikiran, niat, baru kita bikin keputusan-keputusan kecil. Baru akan berubah. Sehingga solusinya begini teman-teman, kita sudah di akhir. Tapi tetap maghribnya tetap 5:04 ya. Menyelesaikan ceramah ini tidak akan mempercepat maghrib. Tapi akan saya selesaikan sesuai pesan panitia. Berapa menit lagi Pak? 45 ya, siap. Solusinya adalah untuk mencegah kemalasan supaya nanti kita menjadi rajin seperti pada saat di bulan Ramadan. Pada saat nanti di luar bulan Ramadan kita rajin, maka ubahlah makna. Apapun aktivitas Anda. Malas itu muncul karena otak nganggep tugas itu beban. Maka ubah cara pandang Anda terhadap tugas atau perkuliahan yang Anda alami. Karena energi akan mengikuti. Belajar itu jangan jadikan beban. Karena belajar itu ibadah. Kata Imam Syafi'i, barang siapa kemudian tidak mampu menahan kelelahan belajar, maka dia akan mengalami sengsaranya kebodohan. Ngeri kan? Kesengsaraan kebodohan itu lo ngeri. Ketemu konco dilokno goblok, gitu kan. Goblok, ngono kan. Di sekarang pun juga ada kan begitu kan. Padahal kita nggak goblok-goblok amat. Sudah sakit hati, gitu kan. Dan itu bisa dicegah. Maka jangan takut menderita karena belajar. Bahasa Inggrisnya suffer bravely. Menderita dengan berani, suffer bravely. Dan itu yang itu ditulis dalam bukunya Viktor E. Frankl, Man's Search of the Meaning. Suffer bravely, menderita dengan berani. Loh sebenarnya sejak hari pertama Anda memutuskan jadi mahasiswa, itu sudah suffer bravely Anda. Karena Anda sudah tahu sejak hari pertama Anda menjadi mahasiswa, saat itulah penderitaan mulai berlangsung, ya kan? Kalau Anda jadi mahasiswa belum merasa menderita, sepertinya keliru Anda. Ya, Anda jangan-jangan nggak jadi mahasiswa di sini. Karena sebenarnya itu bagian dari Anda mencari ilmu. Maka belajar adalah ibadah. Yang kedua, tugas itu naik level, push rank. Tugas itu. Anda kalau mau push rank, emang mau di situ terus tugasnya. Sudah dilewati terus, dicobai terus. Mesti yang close tuh Anda lihat. Anda mau push rank, tugas itu membuat Anda push rank di kelas itu, naik level Anda. Ya kalau gagal diulang, reset. Maka tugas itu seperti itu, maka pandang tugas seperti itu. Karena tugas itu akan meningkatkan Anda. Solusi kedua, ini ada prinsip yang mudah, namanya aturan 5 menit. Kita itu biasanya awang-awangan, apa bahasa Indonesianya awang-awangan ya? Apa ya awang-awangan? Nanti Anda cari sendirilah di chat begitu. Awang-awangan bahasa Indonesianya apa? Jadi kayak takut begitu sejak padahal belum melakukan. Itu karena Anda melihat bahwa tugas kuliah itu gede gitu loh. Besar banget, praktikum itu segitu. Besar. Maka Anda melihat besarnya tugas itu membuat Anda kemudian menjadi ciut. Dalam konteks Anda menjadi ragu-ragu. Maka ada aturan 5 menit. Kerjakan tugas itu sambil dalam hati, udah tak kerjain 5 menit aja. Itu mentalnya akan, wis tak garap 5 menit toh. Dan wallahi ini saya lakukan untuk menyelesaikan tugas saya sehari-hari sebagai ketua departemen. Kalau ada tugas besar, wis tak lakoni titik aja, 5 menit. Nah biasanya seperti kita itu loh, ditelepon, saya 5 menit mana, apa yang terjadi? Pada lagi nge-game ini, wow 1 jam. Nah sama, kita akan ngalami itu. Kalau Anda ada tugas gede nih,
tugas besar, skripsi lah. Anda dalam hati kalau mau ngerjakan kok masih males, Anda katakan dalam diri Anda, udah tak kerjain 5 menit aja, lihat jam gini, udah tak kerjain 5 menit. Lama-kelamaan kok enak, kok asik gitu kan, diteruskan, selesai skripsinya dalam semalam. Ngeri, ini kerasukan jin dia. Paham ya? Ini aturan yang bisa Anda pakai. Ini jarang rahasia ini saya sampaikan. Tapi karena untuk fakultas teknik, tapi ya percuma nang YouTube kok kabeh roh ya. Dan semua orang juga tahu, aturan 5 menit. Karena 5 menit itu rentang yang membuat kita itu iso lah ngatasi 5 menit ayo. Maka triknya sederhana, cuma 5 menit. Solusi ketiga, ubah fisiologi akan mengubah energi. Anda kalau malas berdiri, jalan-jalan, lari, langsung energinya langsung muncul lagi. Lompat-lompat misalnya. Energi ini contohnya misalnya kalau Anda malas menyerang Anda, gerakan tubuh Anda lebih dahulu. Misalnya duduk tegak. Kalau Anda lagi belajar di kelas duduk tegak, kemudian tarik nafas dalam. Setelah itu langsung kerjakan. Ini nggak usah ditunda lagi. Dan ini kan kita lakukan tahu waktu bangun tidur menjelang sahur kan. Sunahnya kan begitu. Kalau Anda bangun itu duduk. Membiarkan jiwa itu berkumpul lagi ke kabeh kan. Setelah duduk tarik nafas, setelah itu langsung beranjak, langsung lompat. Yang berat itu adalah langkah pertama. Maka ambillah langkah pertama dengan kuat. Strong first step, itu istilahnya. Strong first step. Anda kalau nggak berani presentasi, sudah langkahkan kaki pertama dengan kuat. Des begitu. Kalau perlu sampai kelas itu bergetar. Ya kan? Setelah itu Anda sudah langsung hilang sudah. Anda seperti masuk ke dunia lain. Beneran ini. Begitu langkah pertama diambil, des. Yang mau lulus S1, mau lanjut S2, masih ragu-ragu. Sudah, kuatkan hati, langkahkan langkah pertama dengan kuat. Des begitu. Kalau Anda sudah masuk, Anda nggak akan mundur lagi toh. Oke? Dan aksi ini kita pelajari pada saat bangun tidur. Solusi keempat, Anda bangun identitas baru, the best version of you. Yakin bahwa ada diri Anda, versi diri Anda yang lebih baik dari versi Anda yang sekarang. Itu harus Anda yakini dalam hati. Bahwa ada versi yang lebih baik dari versi Anda yang sekarang ini, di masa depan. Itu harus Anda yakini. Dan itulah sebenarnya esensi dari menjadikan diri menjadi lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan itu awalnya dari keyakinan Anda. Apakah Anda yakin nggak akan menjadi orangnya lebih baik dari hari ini di masa depan? Nah kalau bukan Anda sendiri yang yakin, terus opo gitu loh. Anda harus yakin bisa. Anda harus yakin bahwa Anda adalah mantu terbaik, gitu kan? Mahasiswa Fakultas Teknik, alumni Fakultas Teknik adalah mantu terbaik di dunia. Wah gitu. Sampaikan dalam hati. Itu akhirnya akan membuat Anda untuk menyiapkan diri dengan baik. Ditolak, golek maneh, kan ngono. Ditolak gak patah hati. Itu bab lain ya. Ingat, bangun identitas baru. Jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Katakan dalam diri Anda bahwa saya mahasiswa unggul. Kalau Anda malu nggak usah diomong no. Ini saya lakukan waktu saya kemudian, ya saya terus terang waktu semester akhir semua sudah lulus, tinggal 12 orang. Yang saya bisa lakukan adalah itu tadi, memotivasi diri saya. Kadang-kadang saya tulis kalimat-kalimat ini karena saya malu, saya tulis di belakang lemari, pintu lemari. Nanti kalau saya agak down, saya buka lagi. Saya tulis 8 tujuan besar saat saya menjelang lulus. Dan 8-8-nya itu alhamdulillah tercapai. Yaitu yang ke-8 adalah waktu itu menjadi seorang geotechnical engineer. Dan itu saya tercapai pada saat kemudian saya selesai S2. Dan saya terus terang dulu nggak kepikiran S3. Tapi akhirnya cita-cita bertambah. Waktu sudah mepet. Yang kedua, saya pejuang masa depan. Nah gitu. Identitas Anda itu adalah awal dari doa. Itu doa yang paling jujur. Oke, solusi kelima, enggak ada. Solusi kelima adalah semua teori ini
tidak ada gunanya kalau tidak Anda praktekkan. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai titik balik Anda untuk berubah menjadi lebih baik. Pak, apa mungkin Pak kita semua sukses? Oh bisa. Wong doa kita adalah ihdinas sirotol mustaqim. Sirot itu artinya jalan. Beda sama artinya juga torik juga jalan, tapi beda. Kalau sirot itu jalan tapi gede, seperti jalan tol 6 lane. Jadi jalan masuk ke surga itu jalannya gede, jalannya besar. Jadi kita bisa masuk surga bareng. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau? Kalau dari suaranya kayaknya nggak mau deh ini. Mau masuk surga? Gitu dong. Cuma jangan ditanya kapan Pak ya, gitu kan. Oke, jadi teman-teman, kalau Anda bisa menahan lapar 14 jam, maka pasti Anda bisa tahan lelahnya belajar selama 1 jam. Anda sudah membuktikan kekuatan Anda di bulan Ramadan. Anda sudah sangat disiplin. Sekarang disiplin itu bukan milik orang lain, tapi milik Anda. Maka sekarang aktifkan kembali. Jadi mulai malam ini, ya, bukan besok, bukan nanti, maka pastikan Anda ambil satu langkah yang akan membuat Anda berubah. Terserah apa itu. Kalau jarang baca Quran, 1 ayat enggak apa-apa, 1 huruf pun enggak apa-apa. Amin, enggak apa-apa juga. Alif, lam, mim, sudah 3, enggak apa-apa itu. Yang penting baca dulu. Skripsi belum dikerjakan, minimal dibuka, diketik judul, gitu kan? Atau new folder skripsi, itu sudah bagus. Daripada tidak sama sekali. Maka semoga Allah, yang penting itu belakangnya, dan biarkan Allah menolong sisanya. Tugas kita hanya memulai. Allah yang nanti akan nganter kita sampai selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.